بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di dalam kesempatan malam hari ini kita bertemu, mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati Allah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi majlis ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا واجعله خالصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah rahimakumullah ta'ala, kita lanjut pembahasan kita yang kita bahas di bulan yang lalu, masih di rukun yang kedua dari ruknul aqidah, atau sama juga ruknul iman, adalah al-imanu bil malaikah. Iman dengan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita katakan kemarin, kalau iman kepada malaikat harus memenuhi 4 hal. Yang pertama adalah iman kepada wujud mereka, maksudnya wujud malaikat itu. Yang kedua adalah iman kepada nama-nama mereka yang kita tahu namanya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah iman kepada sifat-sifat mereka. Yang keempat adalah iman kepada tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Jemaah rahimakumullah ta'ala, kita sudah bahas poin yang 1 dan 2. Masih ingat kan? 1 dan 2 kita sudah bahas kemarin di bulan yang lalu. Iman kepada wujud malaikat Allah. Dan yang kedua adalah iman kepada nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini, di dalam kesempatan hari ini, kita akan bahas 2 poin yang lain, 2 poin yang 3 dan 4. Adalah iman kepada sifat-sifat mereka. Ya, yang kedua, yang keempat adalah iman kepada tugas-tugas pekerjaan yang diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah ta'ala,
Yang pertama adalah sifatnya. Sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-malaikah makhluqah min nur. Malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Ya. Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khuliqat al-malaikah min nur, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Jemaah rahimakumullah ta'ala, kita nggak perlu lagi bagaimana cahayanya, warna apa, itu sudah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan malaikat itu adalah diciptakan dari cahaya. Jemaah rahimakumullah ta'ala, yang kedua sifatnya, al-malaikah fi ibadah daimah lillahi azza wa jalla. Al-malaikah fi ibadah daimah lillahi azza wa jalla. Para malaikat senantiasa beribadah kepada Allah azza wa jalla secara terus menerus, tambah berhenti. Kita harus iman dengan hal itu. Ya. Jadi malaikat adalah ibadah kepada Allah terus menerus, enggak berhenti sama sekali sampai kiamat. Kita lihat dalilnya di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya, surat ke-21. Ayat 19 dan 20. Dua ayat. 19 dan 20. Al-Anbiya, surat ke-21, ayat 19 dan 20. Ada ketemu? Silakan. Ya. 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 Jadi artinya mereka terus menerus bertasbih, dan tasbih itu termasuk ibadah. Artinya adalah dia beribadah terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak berhenti. Jemaah rahimakumullah taala, yang ketiga, ini banyak ayatnya, cuma kita mengambil satu saja karena waktunya. Yang ketiga adalah al-malaika laisu banatun lillahi azza wa jal wa laisa auladan. Malaikat itu adalah, atau malaikat bukanlah laki-laki maupun perempuan. Karena di zaman dulu ada sebagian yang dikatakan itu inas. Inas itu perempuan. Makanya di dalam kita beriman kepada malaikat, kita harus yakin malaikat itu bukan laki-laki atau perempuan. Coba lihat dalilnya di dalam Al-Quran, ya.
ayat yang tadi sama, Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 26. Ya. Ya, hamba-hamba yang dimuliakan. Jadi bukan laki-laki dan bukan perempuan. Lihat lagi di dalam surat Az-Zukhruf. Az-Zukhruf itu ayat 40, surat 43. Az-Zukhruf surat 40, suratnya 43. Ya, suratnya 43 ayatnya 19. Ya. Ya. Iya. Jadi kita sebagai orang yang iman kepada malaikat, kita harus yakinlah malaikat itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Jemaah rahimakumullah ta'ala, yang keempat dari sifat-sifat malaikat itu adalah khuluqul malaika ala suwarin jamilah karimah. Allah menciptakan para malaikat di dalam bentuk yang indah dan mulia. Jadi ciptaan malaikat, Allah menciptakan malaikat itu adalah dengan suwar jamilah dan karimah. Jamilah dan karimah itu adalah untuk indah dan mulia. Lihat dalilnya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surat An-Najm ayat 5 dan 6. Surat An-Najm surat keberapa? Ya. Ayat 5 dan 6. Ya. Ya. Teguhan. Ya. Berkasa. Bagus dan perkasa. Artinya malaikat itu adalah orang yang atau makhluk yang indah dan mulia atau berkasa. Dan ulama tafsir juga menjelaskan itu adalah dengan manzar hasan, dengan adalah pengambilannya yang luar biasa bagus. Ya. Karena malaikat itu seperti yang datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu Rasul duduk sama sahabat dan mengajarkan rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Dan yang datang itu adalah datang orangnya yang dijelaskan dan hadis itu adalah orang yang putih, rambutnya hitam, bersih. Dan di akhir hadis itu sahabat bertanya kepada Rasul, siapa itu? Kata Rasul, itu adalah Jibril alaihissalam, datang mengajarkan rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah ta'ala, kita harus iman dengan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang indah dan mulia dan perkasa. Ya. Jemaah rahimakumullah ta'ala, yang keempat
Al-malaika la yakulun wa la yashrabun. Malaikat itu adalah makhluk yang enggak makan dan enggak minum. Ya. Malaikat itu adalah ciptaan Allah yang enggak makan dan enggak minum. Lihatlah surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 28. Waktu malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan. Ya. Kita mati dan kita hidup. Dan tidak ada yang menghasilkan kita selain masa. Tapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang mereka hanyalah menunjukkan 24, 28 Az-Zariyat 28. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim. Ya. Dan pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat bukti dan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Az-Zariyat itu surat keberapa? Az-Zariyat, surat Az-Zariyat. Ayat 24, 28. Ya, 51. Ayat 24 sampai 28. Silakan. Ya. 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 Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Ya. Kemudian membawanya daging. Ya. Anak sapi dulu yang dibakar. Ya. Lalu dihidangkan kepada mereka dan mereka tidak mau makan. Ya. Ibrahim berkata, mengapa kami tidak makan? 28. Dan dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, jangan kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim. Ya. Ya. Jadi artinya malaikat datang kepada Ibrahim. Dan biasa zaman dulu itu kalau ada tamu yang pertama dikeluarkan adalah makanan. Ternyata mereka enggak makan, baru tahu Ibrahim itu adalah ini malaikat. Artinya ini dalilnya malaikat enggak makan, enggak minum. Jemaah rahimakumullah ta'ala, yang keenam, al-malaika laha ajniha. Malaikat itu adalah punya sayap. Punya sayap-sayap. Coba lihat surat Fatir ayat 1. Fatir. Ayat 1 pertama. Ya. 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 Yang mempunyai sayap. Ya. 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 Jadi sifat satu yang keenam itu adalah malaikat itu punya sayap. Dan kita sebagai orang beriman harus iman dengan malaikat itu yang punya sayap. Jemaah rahimakumullah ta'ala, yang ketujuh. Al-malaika adadahum katsir. Malaikat itu jumlahnya besar. Jumlahnya banyak. Mohon maaf. Jumlahnya banyak, gak bisa dihitung. Gak bisa dihitung. Lihat di dalam surat Al-Muddatsir.
ayat 31. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ya, silakan. Ayat 31. Dan kami jadikan tinggalkan neraka itu hanya dari malaikat, dan kami bentukkan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang kafir itu tidak ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan sebagai batu perumpamaan. Ya. Demikian Allah membiarkan sesat orang-orang yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dia kehendaki, dan tidak ada yang mengetahui malah melakukan kecuali dia sendiri. Dan sakor maka itu ada Ya. Ya. Jadi jumlah malaikat itu Allah yang tahu. Jumlahnya banyak. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan adalah yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Baitul Ma'mur dimasuki setiap hari 70.000 malaikat masuk setiap hari di Baitul Ma'mur itu yang dibawa arsy Allah Subhanahu wa taala dan enggak keluar. Jadi setiap hari yang masuk di Baitul Ma'mur itu 7.000 malaikat. Tiap hari masuk sudah enggak balik, sudah. Artinya setiap hari lewat 70.000. Makanya juga kita di dalam bulan Ramadan itu kan di Lailatul Qadar itu malaikat turun. Di antaranya malaikat Jibril alaihissalam. Dan dijelaskan di dalam hadis itu jumlah malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar itu melebihi kerikil-kerikil yang ada di dunia. Membayangkan enggak? Makanya itu di bulan Ramadan itu jangan sampai tidur di malam-malam itu. Karena bayangkan malaikat saja yang turun dengan jumlah besar begitu. Melebihi kerikil yang ada di dunia atau di bumi. Makanya bayangkan tadi masuk di Baitul Ma'mur itu setiap hari lewat 70.000. Berapa waktu yang sudah lewat? Dan berapa waktu yang akan datang sampai hari kiamat. Oleh karena itu kita sebagai orang mukmin harus iman dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang malaikat. Jemaah rahimakumullah taala, yang ke-8 yang terakhir adalah al-malaikah yamutun kama yamutu ghairuhum minal ahya. Malaikat itu juga mati seperti semua yang hidup di dunia ini harus mati. Jadi artinya malaikat itu ya sampai malaikatul maut itu sampai dia terakhir ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tinggal siapa? Kata malaikat, tinggal aku, dan Allah cabut. Tinggal Allah Al-Jabbar, Allah Azza wa Jalla yang ada. Yang lain semua makhluk-makhluknya semua mati. Ya. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, kita lihat surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat 68. Surat Az-Zumar ayat 68.
Ya, Akan semua makhluk ya. yang Yang di langit di langit dan jadi malaikat masuk nggak? Masuk. kecuali mereka yang dikasihi Allah. Ya, Kemudian dari langit ya, ya, maka seketika itu mereka bangun dari kuburan. ya, ya. Jemaah rahimakumullah taala, lihat lagi di surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas ayat 88. Jadi nanti kalau baca Quran ketemu ayatnya itu, oh ini tentang malaikat, ya. Jadi bisa lebih paham lah insyaallah. Al-Qasas ayat 88. Al-Qasas 77 ya, bukan? Al-Qasas ayat berapa, surat berapa? 28. Delapan. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang paling Allah. Ya, Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. ya. Segala sesuatu pasti binasa. Sewastu binasa. Terus, Kecuali Allah. ya, Segala keputusan menjadi wewenangnya. ya, Kepadanya akan ya. Semua akan binasa. Yang tinggal adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini dalilnya malaikat juga akan, ya. Jemaah rahimakumullah taala, kita bahas atau kita masuk ke poin yang kedua. Iman kepada tugas-tugas pekerjaan yang diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi kepada malaikat. Apa tugasnya? Kita semua tahu yang pertama adalah tugas pertama atau tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tablighil wahyi war risalat. Menyampaikan wahyu dan risalah-risalah nabi-nabi. Dan itu kita tahu adalah atau kita sering baca mungkin itu malaikat Jibril alaihissalam. Coba lihat surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara ayat 93 sampai 94. 193 sampai 194. yang diwakili oleh Abu Amin Jibril alaihissalam. Ya, jadi apa yang diturunkan oleh Jibril adalah atas perintah Allah adalah Al-Quran. Makanya kalau di apa namanya, apa artinya apa namanya Al-Quran itu adalah kitabullah al-munazzal ala qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tariq Jibril alaihi salam. Jadi kitab yang Allah turunkan kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat malaikat Jibril. Dan kita tahu turun selama 23 tahun. Turun di malam Lailatul Qadar sekalian dan turun kepada Nabi Muhammad SAW di dalam 23 tahun. Semua dengan apa yang kejadiannya turun ayatnya. Ya, turun ayatnya dan akhirnya kita mendapat Al-Quran yang sekarang itu semua sudah berurutan. Dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Jemaah rahimakumullah ta'ala, yang kedua adalah tugasnya malaikat adalah hifdzul ibad wa kitabat a'malahum. Menjaga terhadap hamba-hamba Allah dan mencatat amal perbuatan mereka.
Jadi ada malaikat yang menjaga kita dan ada malaikat yang mencatat amalan-amalan kita. Kita ya mungkin yang pertama adalah malaikat yang menjaga kita. Lihat di dalam surat Ar-Ra'd. Ya. Surat Ar-Ra'd. Ya. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Menjaga. Ya, berdiri. Ya. 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 Jadi ada malaikat yang menjaga hamba-hamba Allah. Nah, ini penjagaan malaikat itu berbeda dengan yang catat. Ya. Yang jaga ini adalah balasan kalau kita menjaga perintah Allah, aturan Allah, ya, syariat Allah, menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan malaikat itu menjaga hamba-hamba. Gimana caranya kita menjaga Allah? Kita mungkin hafal hadis Rasulullah SAW yang beri nasihat kepada Ibn Abbas. Ya, ihfazillaha yahfazak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, di antaranya kata ulama, menjaga Allah tadi, menjaga perintahnya, menjaga aturannya, menjaga syariahnya, menjauhkan diri dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah namanya kita menjaga Allah. Kalau kita menjaga Allah seperti apa? Seperti salat, seperti bertauhid dengan baik kepada Allah, seperti selalu berwudu, ya, seperti kita menjaga mata kita, telinga kita, mulut kita, enggak membicara hal yang baik, hal yang kurang baik, enggak melihat hal yang haram, enggak mendengar hal-hal yang haram. Kalau kita jaga itu dan perutnya jangan masuk hal-hal yang haram atau makanan yang haram. Itu kalau kita menjaga itu, Allah balas, jamaah rahimakumullah ta'ala, menjaga kita. Gimana jagaan Allah kepada kita? Yang pertama adalah menjaga kita di dunia. Apa itu maksudnya menjaga kita di dunia? Menjaga badan kita. Ya, anak kita, keluarga kita, harta kita. Makanya tugas malaikat tadi yang ada di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, ada malaikat ya, yang kedua adalah jagaan Allah kepada kita adalah kita dijaga selalu di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita enggak kena hal-hal yang syubhat, ya, ibadah kita enggak kena hal yang maksiat. Dan ujung-ujungnya diwafatkan atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang dikatakan Allah menjaga kita. Cuman kita harus jaga Allah. Oleh karena itu malaikat itu khusus untuk orang yang menjaga perintah Allah, aturan Allah, syariat Allah, dan menjauhkan diri dengan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah ta'ala, dan ada malaikat yang khusus untuk mencatat.
Walaupun mungkin kita dengar itu atau sering dianggap itu nama. Kemarin kita bahas bukan nama, sifat. Yang namanya Raqib dan Atid. Itu sifat, bukan malaikat. Raqib itu adalah mencatat kebaikan, Atid itu yang mencatat keburukan. Ya. Makanya apapun yang dilakukan, baik apapun yang kita lakukan langsung dicatat gitu yang di sebelah kanan. Ya, kalau yang sebelah kiri mencatat keburukan, dia nggak langsung catat langsung. Dia menunggu ya sampai yang di sebelah kanan itu kata yang sebelah kanan kepada yang sebelah kiri malaikat itu, kenapa kamu nggak cepat catat? Kata yang di sebelah kiri, saya menunggu atas perintah Allah, mudah-mudahan dia bisa istighfar. Jadi saya nggak catat. Coba rahmat Allah kepada kita luar biasa. Maka kan secara nggak langsung kita kadang-kadang melakukan salah, apa yang langsung diucapkan? Astagfirullah. Nah itu nggak tercatat. Nah cuman kalau dosa besar harus langsung wudu, langsung salat yang namanya salat sunnah taubat. Kalau dosa besar. Kalau dosa kecil cukup mengucapkan istighfar. Sederhanalah. Coba lihat kita salat. Padahal kita selesai salat pakai logikanya misalnya. Apa yang pertama kita ucapkan? Alhamdulillah. Kalau pakai logikanya. Cuman kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW kalau salam itu langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena kata ulama adalah jadi kalau ada salah di dalam salat kita langsung terhapus. Satu. Yang kedua, saya keluar sedikit di salat sunnah. Kenapa Qabliyah dan Ba'diyah itu punya dudukan yang luar biasa? Ya. Kita tahu ada Qabliyah dan ada Ba'diyah. Ada Qabliyah dan Ba'diyah yang muakkad. Ada Qabliyah ya dan Ba'diyah yang ghair muakkad. Dan kebanyakannya Qabliyahnya. Coba setiap 5 waktu salat ada Qabliyahnya enggak semua? Hah? Ada. Cuman ada yang muakkad, ada yang enggak muakkad. Yang muakkad itu adalah sebelum zuhur dan sebelum subuh. Nah, kalau sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya itu bukan muakkad. Cuman itu termasuk ada sunnahnya. Nah, apa fungsinya? Fungsinya itu adalah mempersiapkan diri untuk masuk ke salat wajib. Sekarang kalau kita tanya, misalnya, Bapak kalau salat berjamaah, mana yang lebih tenang, lebih khusyuk, sesudah atau salat 2 rakaat sebelumnya atau langsung masuk di salat? Ya, qabliyahnya. Jadi itu ternyata hikmahnya salat yang qabliyat salat wajib itu mempersiapkan kita untuk masuk di salat wajib. Nah, apa hikmahnya ba'diyah? Hikmahnya ba'diyah itu adalah menutup kekurangan yang terjadi di salat wajib itu. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah ta'ala sampai tertinggal. Karena ini luar biasa. Ada hikmahnya, bukan begitu saja. Diperintahkan oleh Rasul untuk salatnya qabliyah dan ba'diyah. Jadi yang satu mempersiapkan kita untuk masuk ke salat. Jadi salatnya sudah, kalau ada gangguan di salat wajib sudah aman. Ya, kita azan dulu. Ya, silakan.
Jemaah rahimakumullah ta'ala, dan yang berikutnya adalah tugasnya at-tadbir atau tadbir rizki wal madahir at-tabi'iyah, mengatur rizki dan fenomena alam, itu malaikat. Ya. Yang berikutnya adalah dalilnya di dalam surat Adz-Dzariyat, ya. Dalilnya di dalam surat surat An-Nazi'at, mohon maaf. Surat An-Nazi'at ayat 5. Fal mudabbirati amra. Ayat 5. An-Nazi'at surat yang kedua juz amma. An-Nazi'at. Fal mudabbirati amra. Ya. Urusan, ya. Itu adalah ada malaikat yang petugasnya itu. Dan yang mengatur rezeki dan fenomena alam itu adalah malaikat Mikail yang kemarin kita sampaikan di dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi dia adalah mengaturnya atas izin Allah, atas perintah Allah, hujan, tumbuh-tumbuhan, dan rezeki kepada manusia yang ada di alam semesta. Jemaah rahimakumullah ta'ala, yang berikutnya adalah qabdul arwah, yang malaikat mencabut ruhnya, ya, mencabut ruhnya atau nyawanya, ya. Itu ada di dalam surat As-Sayyidah, ya, ayat 11. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un.
Ayat 11. Ya. 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 Ya, jadi ada tugasnya malaikat untuk mencabut rohnya, nyawanya. Yang berikutnya adalah malaikat yang beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang beriman. Lihat surat Ghafir ayat 7. Jadi ternyata sama juga seperti orang yang datang ke masjid, menunggu salat, sampai salat selesai, itu adalah malaikat selalu beristighfar kepada hamba-hamba itu yang datang salat sampai selesai salat. Ya, silakan. Malaikat yang memberi keparas dan malaikat yang berada di sekelilingnya. Ya. Tasbih dengan memuji Ya. dan mereka beriman kepadanya serta memohon ampun untuk orang-orang yang beriman. Yang beriman. Seraya berkata, Ya. Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu Ya. segala sesuatu. Ya. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertakwa dan mengikuti jalan agamamu. Ya. Ya, jadi beristighfar kepada Allah untuk orang yang beriman. Ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kalau kita mohon maaf, kalau kita mau tidur, Pak. Kalau kita mau tidur itu baiknya keadaan berwudu. Kenapa? Karena kalau kita tidur keadaan berwudu, dari tidurnya sampai bangunnya malaikat memohon ampunan kepada Allah untuk hamba itu karena dia tidur keadaan berwudu. Usahakan, Pak. Ngajarkan anak. Jangan cuma kita mengajarkan anak, udah sikat gigi belum? Ya, benar nggak, Pak? Pernah nggak ngajarkan? Udah wudu belum? Roba lah. Kita harus roba terus. Nggak apa-apa. Sikat gigi itu untuk menjaga gigi. Cuman kan harus ada satu, coba bayangkan. Dan usahakan, Pak, kalau bangun dari tidur, walaupun belum waktu tahajud, walaupun belum apa-apa, duduk. Sesudah duduk, ya duduk ya, yang keadaan tidur. Jadi diajarkan Rasulullah SAW duduk dan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul muluk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Di akhir hadis itu dikatakan kalau dia berdoa, doanya mustajab. Ya, kalau dia doanya mustajab. Kalau dia bangun dan salat 2 rakaat sunnah, salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya khususan orang yang sering ke kamar mandi, duduk dan baca itu. Karena mungkin belum waktu salat, minimalnya kita berdoa dan doanya mustajab. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, yang ngontrol ini adalah tadi yang malaikat yang tugasnya adalah istighfar kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Catatannya ini ya, yang beriman. Jemaah rahimakumullah taala, yang berikutnya adalah malaikat yang menjaga surga dan tugasnya menjaga surga dan neraka, ya. Ada di dalam surat Az-Zukhruf dan ada di dalam surat Az-Zumar, ya. Jadi kita kemarin sudah sampaikan namanya, yang di neraka itu adalah malaikat Malik, yang di surga adalah malaikat Ridwan. Ya. Ayat 77 dan Az-Zumar ayat 73.
Ya. adalah Tuhanmu yang mematikan Ya. dan dia menjawab sesungguhnya kami akan tetap singgah. Ya. Terus yang Az-Zumar 73. Tujuh tiga. Ya. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya Ya. Diantar di dalam surga. Terus. Ya. sehingga apabila mereka sampai kepadanya di surga, nanti pintunya Ya. dibukakan. Ya. Penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan berbahagialah kamu, maka kamulah aku tahu, maka kamu tahu. Ya. Jadi itu adalah malaikat yang bertugas untuk menjaga neraka dan menjaga surga. Jemaah rahimakumullah ta'ala, ini adalah beberapa sifat atau beberapa tugas malaikat. Jadi poin yang ketiga adalah sifat-sifat malaikat kita jelaskan dalam dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis Rasul, dan kita juga menjelaskan tugas-tugasnya di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, 4 poin itu kalau kita memenuhi, artinya adalah termasuk hamba yang beriman kepada malaikat, artinya beriman atau memenuhi rukun iman yang kedua, memenuhi rukun akidah yang kedua. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan selalu kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah al-azim li wa lakum, astaghfiruhu innahu rahim. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih ada waktu? Ada pertanyaan, silakan. Berapa? 2 menit. Sudah cukup, kita tutup membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.